Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Siddiq Abdurrahman Yusuf. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang tokoh seniman yang cukup terkenal pada masanya. Siapakah itu? Oh ya, sebelum bercerita alangkah baiknya terlebih dulu klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik, terima kasih. Beliau adalah Vincent Willem van Gogh, atau biasa populer dikenal dengan nama Van Gogh. Lahir di Zandert, Belanda, 30 Maret 1853. Meninggal di Auvers sur Prancis, 29 Juli 1890 pada umur 37 tahun. Ia adalah seorang pelukis pasca impresionis Belanda yang menjadi salah satu tokoh paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah seni barat. Dalam waktu lebih dari satu dasawarsa, beliau menciptakan kurang lebih 2100 karya, termasuk sekitar 860 lukisan minyak yang kebanyakan dibuat selama 2 tahun terakhir dalam kehidupannya. Karya-karya tersebut meliputi lukisan bentang alam benda, potret, dan potret diri, dan memiliki ciri khas berupa warna yang tebal dan dramatis, serta goresan kuas yang impulsif dan ekspresif. Pada masa kecilnya, putra sulung kelahiran keluarga menengah ke atas ini merupakan seorang anak yang serius, pendiam, dan penuh pikiran. Saat masih muda, ia menjadi seorang pedagang seni dan sering berkelana. Tetapi ia mengalami depresi setelah dipindah ke London. Ia beralih ke bidang agama dan menjalani waktunya sebagai seorang misionaris Protestan di Belgia Selatan. Ia terombang-ambing di tengah kesakitan dan kesedihan sebelum akhirnya mulai melukis pada tahun 1881 setelah kembali ke rumah orang tuanya. Ia mendapatkan bantuan keuangan dan emosional dari adiknya yang bernama Theo, dan mereka berdua menjalani komunikasi jangka panjang melalui surat menyurat. Karya-karya awalnya yang kebanyakan merupakan lukisan alam benda dan ilustrasi para buruh tani sudah menunjukkan pewarnaan yang cerah dan tebal yang kelak menjadi ciri khas karya-karyanya. Pada tahun 1886, ia pindah ke Paris, dan di situ ia bertemu dengan anggota pergerakan avant-garde, termasuk Emile Bernard dan Paul Gauguin. Seiring berjalannya waktu, ia mengembangkan
pendekatan baru terhadap lukisan alam benda dan bentang alam setempat. Lukisan-lukisannya menjadi lebih cerah dan akhirnya gaya baru ini terbentuk secara utuh pada masa di Avies di Prancis Selatan pada tahun 1888. Pada masa itu pula, ia memperluas cakupan subjek-subjeknya, termasuk sejumlah lukisan pohon zaitun, ladang gandum, dan bunga matahari. Van Gogh mengalami psikosis dan waham. Walaupun ia merasa khawatir dengan kondisi kejiwaannya, ia seringkali mengabaikan kesehatan fisiknya, sehingga ia tidak makan dengan benar dan malah banyak minum alkohol. Pertemanannya dengan Gauguin berakhir setelah terjadi pertengkaran yang kemudian membuat Van Gogh memotong kuping kirinya sendiri. Ia lalu secara sukarela masuk ke rumah sakit jiwa di Saint-Rémy pada tanggal 8 Mei 1889. Setahun kemudian, ia memutuskan untuk keluar dan ia kemudian pindah ke Auberg Riffaut di Auvers-sur-Oise di dekat Paris. Depresinya masih berlanjut dan pada tanggal 27 Juli 1890 Van Gogh menembak dadanya sendiri dengan sepucuk pistol revolver. Ia menjemput ajalnya akibat luka-lukanya 2 hari kemudian. Van Gogh bukanlah seorang seniman yang sukses pada masa hidupnya dan dianggap sebagai orang gila, lalu menjadi terkenal setelah ia bunuh diri dan tampil dalam khayalan publik sebagai seorang jenius yang disalahpahami, dan tempat bertemunya kegilaan dengan kreativitas, reputasinya mulai bertambah pada abad ke-20 karena unsur-unsur gaya lukisannya digunakan oleh seniman ekspresionis Jerman dan Fauvis. Dalam beberapa dasawarsa berikutnya, ia meraih kesuksesan dari segi popularitas, komersial, dan kritik. Dan namanya diingat sebagai seorang pelukis yang penting namun berakhir dengan tragis. Dan kepribadiannya yang bermasalah melambangkan idealisme romantik akan seorang seniman yang tersiksa.